Yang ketiga, perbedaan metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor pada negara. Yang keempat, keberatan atas penetapan sanksi denda pajak. Oke, selanjutnya itu prosedur penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama itu ada keberatan. Wajib pajak ini berpendapat bahwa ketetapan jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak ini tidak sebagaimana mestinya. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua itu ada banding. Wajib pajak ini tetap tidak setuju dengan materi nilai pajak dalam surat keputusan keberatan. Wajib pajak ini hanya dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak atas surat keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku. Selanjutnya itu ada gugatan. Upaya hukum ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan pajak yang ditagih atau terhadap keputusan yang dapat diajukan. Selanjutnya, peninjauan kembali. Ini pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya 1 kali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Tindakan pidana dan sanksi hukum. Pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, untuk mencegah kejahatan perpajakan, sangatlah penting sanksi untuk menghindari tumpahan dari sektor tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk mencegah terjadi tindakan melanggar ketentuan yang berlaku baik dilakukan oleh wajib pajak maupun petugas pajak atau pihak ketiga. Jadi saya akan jelaskan mengenai sanksi berdasarkan undang-undang, ketetapan undang-undang. Jadi ada sanksi hukum pajak itu ada beberapa. Yang pertama adalah sanksi denda. Jadi sanksi denda itu seperti pihak wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan pajak dan terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali, dan itu akan dikenakan denda. Dan yang kedua adalah sanksi bunga. Dan sama halnya dengan sanksi denda yang berkaitan dengan keterlambatan sanksi bunga juga akan dikenakan dengan pihak wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dan yang ketiga ada sanksi kenaikan. Di sanksi kenaikan akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan, dan lain-lain seperti itu. Dan yang keempat adalah sanksi pidana. Jadi sanksi pidana ini akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali. Dan pelanggaran ini cukup berat seperti itu. Next. Baik, selanjutnya ada jenis tindakan pidana perpajakan. Yang pertama ada tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran atau culpa. Yang kedua ada tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan. Selanjutnya. Selanjutnya Olive. Lalu tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran atau culpa sebagai perbuatan yang tidak sengaja, seperti contoh dalam kita lihat dalam pasal 38A dan B Undang-Undang KUP menentukan bahwa setiap orang karena kealpaannya, yang pertama tidak menyampaikan surat pemberitahuan, dan yang kedua menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A.
didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Uraian pada pasal ini mengatur culpa mengenai surat pajak tahunan atau SPT. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ruben. Next slide. Oke, saya akan lanjutkan. Dan yang kedua adalah tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan dolus sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Sebagai contoh dapat dilihat pada pasal 39 ayat 1 dari huruf A sampai dengan I, ayat 2 dan 3. Pada pasal 39 ayat 1A menyatakan tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak jika tidak mempunyai surat pernyataan bermeterai dari wajib pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi. Yang B, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak penyalahgunaan faktur seperti penyalahgunaan faktur. Yang C, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Ini seperti ini tindakannya pemberitahuan SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Yang D, menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Menolak untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud yang pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak benar yang sebenarnya. Yang F, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen. Yang G, tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. Bagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11. Atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tentunya. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat itu 6 bulan dan paling lama itu 6 tahun. Dan denda paling sedikit itu 2 tahun. Dan denda paling sedikit itu 2 kali jumlah pajak terutang atau pajak yang belum dibayarnya akan 2 kali dikalikan. Ya, atau kurang dibayar paling banyak itu sebanyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar yang dilakukan oleh pengusaha atau perorangan. Yang kedua, pasal 39 ayat 2, pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Pasal 39 ayat 3, setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusahaan kena pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 tadi, huruf B, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagai dimana maksud pada ayat 1 huruf D tadi dalam rangka mengajukan pemohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat itu 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah
kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan paling banyak itu 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan. Dalam uraian yang tadi saya sampaikan mengenai pasal 39 yang berkaitan dengan kesenjangan SPT, nomor pokok pembukuan, penyetoran pajak, dan pasal 39 ayat 2 terkait dengan tindakan pidana, penggulangan menentukan pidana akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali. Sanksi pidana apabila seorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum melewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya, Olive. Oke. Sanksi hukum pajak yang pertama sanksi denda. Sanksi denda akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang melanggar kewajiban laporan pajak terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Besaran denda yang akan dikenakan bervariasi tergantung dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Contoh, jika telat menyampaikan surat pemberitahuan tahun SPT atau masa PPN, pihak wajib pajak akan dikenakan denda senilai 500. Lalu ketika telat menyampaikan SPT masa PPH, pihak wajib pajak badan akan dikenakan denda senilai 1 juta dan 100 untuk wajib pajak perorangan. Yang kedua, sanksi bunga. Sanksi bunga juga dikenakan kepada pihak wajib pajak yang tidak membayar pajak ketika jatuh tempo atau terlambat. Di dalam pasal 9 ayat 2A, denda yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang membayarkan pajak setelah jatuh tempo yaitu sebesar 2% per bulan. Dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak. Sedangkan pasal 9 ayat 2B membahas mengenai denda sebesar 2% per bulan yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo menyampaikan SPT. Denda ini dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran pajak. Next, Olive. Yang ketiga, sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit, dan masih banyak kecurangan lainnya. Kisaran sanksi ini adalah 50% dari pajak yang dikurangi tersebut. Contoh, soalnya saat seharusnya membayarkan pajak sebesar 2.500.000, tetapi karena memalsukan data dan mengubah rincian mengenai pendapatan jumlah pajak yang dibayar hanya 1.500.000, jika dikenakan sanksi kenaikan 1 juta yang akan digelapkan tersebut harus dibayar 2 kali lipat menjadi 2 juta. Yang keempat, sanksi pidana. Sanksi pidana akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali dan pelanggaran yang sangat berat sehingga cenderung merugikan. Flow mendapatkan negara secara sengaja. Contohnya dalam UU KUP terdapat pasal 39 ayat 1 yang membahas mengenai hukum pidana penjara yang paling singkat 6 bulan dan 6 tahun paling lama, dan juga denda minimal 2 kali lipat dan 4 kali lipat pajak terutang yang kurang atau tidak dibayarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan, silakan diskusi dibuka. Saya mau bertanya. Oke, Giovanni mau tanya apa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Giovanni Nauli Maurens Mamora dengan NIM 193215009. Di sini saya mau bertanya terkait dengan tadi di slide ini nih, prosedur penyelesaian sengketa, bisa dibuka? Nah, terima kasih. Jika kita ingin melakukan prosedur tersebut, ya kan, kita kan pertama-tama melakukan
keberatan. Baru nanti dari pengadilan itu bakal, kalau kita udah ngajuin keberatan, nanti dari pemerintah itu juga bakal kita ngajuin banding. Dari banding baru kalau bandingnya itu sesuai, pasti nanti bakal dilanjutkan ke gugatan kan. Nah, ketika gugatan kita diterima, baru nanti akan dilakukan peninjauan kembali dan juga bakal diambil keputusan yang tepat untuk diadili. Nah, pertanyaan saya, kira-kira berapa lama ya dari proses keberatan sampai peninjauan kembali itu? Dan kira-kira apa sih kendalanya kalau misalnya dari proses itu masih belum ada peninjauan ataupun keadilan yang akan diterima oleh penggugat. Terima kasih. Oke, Giovanni, atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Jangka waktu pengajuan gugatan dibedakan menjadi dua, yaitu jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan jangka waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan-keputusan yang didapat diajukan gugatan. Jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jadi, 14 hari itu sesudah penagihan. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan-keputusan yang dapat diajukan gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang dapat digugat. Jangka waktu sebagaimana tersebut di atas masih dapat dipertimbangkan apabila jangka waktu tersebut tidak terpenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktu tersebut adalah 14 hari yang dihitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Lalu, tenggang waktu pengajuan banding adalah 3 bulan. Perhitungan ini dimulai sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding atau keputusan atas keberatan. Sampai dengan tanggal surat banding dikirim oleh pemohon banding. Apabila surat pemohon banding diajukan lewat dari jangka waktu 3 bulan, permohonan tersebut akan ditolak kecuali apabila permohonan banding dapat memberi alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya atau force majeure. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau SPT tadi, sejak tanggal pemotongan atau pungutan pajak secara tertulis. Peninjauan kembali diajukan paling lambat 3 bulan sejak keputusan dikirim. Oke. Itu Giovanni. Oke, terima kasih. Sudah pas kok. Lalu selanjutnya boleh Eva Priscilla, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Eva Priscilla dengan NIM belakang 011. Saya ingin bertanya, hal apa yang menyebabkan sengketa pajak dan juga apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk membela diri dalam kasus sengketa pajak pusat? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami tampung dulu. Lalu Grace J. Wilda. Ya, terima kasih. Saya Grace J. Wilda Kole. Saya ingin bertanya, jika sebelumnya kita telah membayar jumlah pajak yang telah ditetapkan minimal mungkin 2 kali, kemudian kita melakukan sengketa pajak dengan alasan jumlah pajak yang harus dibayar tersebut tidak semestinya atau kita merasa keberatan dengan jumlahnya, apakah pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya itu dikembalikan ataukah dipotong? Terima kasih. Baik, selanjutnya Febriani.
Oke, baik. Boleh Tiara Harmonika. Oke, terima kasih. Nama saya Tiara dengan NIM belakang 032. Saya mau menanyakan, hal-hal apa aja yang dapat memenuhi permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi pada surat ketetapan pajak tersebut? Terima kasih. Baik. Yang terakhir Joshua, kita membuka 5 pertanyaan dulu ya teman-teman. Oke, makasih Pinkan. Aku mau nanya nih buat teman-teman dari kelompok ini yang tentang sengketa pajak. Kita tahu bahwa sebenarnya di tahun 2019 itu Indonesia sudah melakukan kesepakatan harga transfer atau lazim dikenal dengan istilah APA atau Advance Pricing Agreement itu sama Jepang, merupakan pelaksanaan pasal 18 ayat 3A Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya serta Peraturan Menteri Keuangan 7/PMK.03/2015 tentang tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer. Nah, ini tujuannya untuk mencegah timbulnya sengketa pajak itu sendiri. Sementara di tahun 2020 jalan ke 2021 kita tahu pandemi melanda, lalu kira-kira pertanyaannya itu apa yang menyebabkan hal tersebut secara drastis naik adanya sengketa pajak di negara kita ini, Indonesia, dan yang kedua, apa upaya daripada pemerintah pusat lalu koordinasi kepada pemerintah daerah terhadap sengketa pajak yang terjadi di pusat maupun di daerah itu sendiri. Terima kasih. Sebelumnya teman-teman tadi yang tanya ada Joshua, Tiara, Eva, dan lainnya. Izin untuk menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Terima kasih. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Eva. Pertanyaannya itu hal apa yang menyebabkan sengketa pajak?
Jawabannya itu yang menjadi sebab timbulnya sengketa pajak itu adalah perbedaan pendapat atas penerapan hukum terhadap suatu objek pajak antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Nah, hal tersebut ini dapat dikarenakan karena adanya perbedaan penafsiran undang-undang atau karena kurangnya pemahaman atas suatu transaksi yang disengketakan. Untuk pertanyaan kedua, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk membela diri dalam kasus sengketa pajak pusat? Jadi berdasarkan ketentuan hukum pajak yang berlaku, wajib pajak ini diberikan upaya hukum dalam sengketa pajak, yaitu contoh yang tadi, keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Seperti itu, Eva. Apakah bisa dipahami atau mau tanya lagi? Sudah bisa dipahami. Terima kasih Olive atas jawabannya. Terima kasih juga Eva. Halo? 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 Iya, Pak. Iya, Bapak. Halo, siapa yang bertanya tadi? Siapa aja? Tadi ada Jepani, Pak. Sebentar ya. Jepani, oke. Jepani. Siapa lagi? Tiara. Tiara. Oke. Ada Grace. Siapa? Grace, Pak. Grace Jewilda. Iya, betul, Pak. Oke. Ada Eva Priscilla. Siapa lagi? Eva Priscilla, Pak. Eva. Oke, ya. Dan yang terakhir ada juga Pak Joshua Romero. Oke. Dan ada Michelle Devani. Giselle. Iya. Tapi Pak, yang baru dijawab itu pertanyaan dari Eva. Tunggu dulu. Giselle. Kok nggak ada Giselle ya? Michelle Devani, Arendina Kurniati. Ya. M. Oh iya. Michelle. Oke. Yang baru dijawab? Yang baru dijawab Devani dan Eva. Oke, yang menjawab siapa? Tadi Devani Trimides, Pak. Bentar. Terus? Dan tadi yang Eva dijawab oleh Olivia. Oke. Dan ini lagi mau dijawab lagi, Pak, pertanyaan lain sama teman-teman sama teman kami, Pak, lagi. Belum, Pak, lagi ada yang mau jawab. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Tiara. Siapa nih? Inkan. Hal-hal apa saja yang dapat memenuhi permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi pada surat ketetapan pajak? Nah, yang pertama itu, ketika sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh wajib pajak. Yang kedua, jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak telah dilunasi oleh wajib pajak. Dan yang terakhir, ketika memenuhi kriteria yang dapat berupa wajib pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, wajib pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan wajib pajak. Yang ketiga, wajib pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, atau bencana-bencana lainnya. Dan yang terakhir adalah wajib pajak mengalami kesulitan sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.
Mungkin begitu Tiara. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Lanjutlah. Halo, lanjut lagi. Ada lagi kan? Ini kan masih ada kan pertanyaan orang? Iya, kita lagi diskusi, Pak. Boleh minta waktunya, Pak? Oke. Halo, Bapak. Saya mau izin menjawab pertanyaan Joshua. Nama saya Pipen Ave Haris, Pak. Ini siapa nih? Siapa? Nama saya Pipen Ave Haris. Siapa namanya? Pipen Nama Ave kamu Haris, siapa? Pak. Pipen Ave Haris. Di grup ini ya kamu ya? Di grup ini ya? Iya, di grup, Pak. Bukan?
Iya, di grup. Coba. Pipen ya? Iya, betul, Pak. Oke, lanjut. Jadi apa? Saya mau jawab pertanyaan Joshua nih, Pak. Dia kan tanya bahwa Indonesia pernah membuat agreement, kesepakatan dengan Jepang dengan apa ya? Jadi apa ini itu sebenarnya udah dipakai oleh banyak negara, bahkan ada 137 negara yang ikut menerapkan apa ini, sistem di mana untuk mengurangi sengketa perpajakan gitu. Dan buktinya kenapa sekarang itu bisa meningkat semenjak pandemik. Mungkin nggak bisa disangkal bahwa banyak sekali negara-negara saat ini tuh memiliki perekonomian mereka tuh mungkin turun, sehingga menyebabkan sengketa pajak itu mulai naik gitu. Banyak sekali mereka mulai berpikir bahwa susah untuk mematuhi atau menerapkan kepatuhan dalam perpajakan gitu. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa di pandemi ini bisa meningkat salah satu sengketa perpajakannya seperti itu. Itu Joshua. Terus upaya pemerintah, saya pikir mungkin nih saya kurang yakin enggak, kalau misalnya Bapak bisa benarkan, saya juga bisa minta tolong. Upaya pemerintah yang dilakukan, yang pasti yang saya yakin bahwa pemerintah akan terus mendorong terus di segala aspek untuk selalu mematuhi membayar pajak gitu, Pak, dengan cara mungkin membuat peraturan lebih membantu pihak tersebut untuk mematuhinya seperti itu. Terima kasih. Masih ada yang belum ya? Udah semua dijawab? Belum, Pak. Ada 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mr. Levani mengenai sanksi denda. Rioben, Bapak. Oke. Contoh dari sanksi denda. Nah, jika telat menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT, masa PPN, atau pajak pertambahan nilai PPNI tersebut artinya, maka pihak wajib akan dikenakan denda senilai 500.000. Lalu ketika telat menyampaikan SPT masa PPH, pihak wajib pajak badan akan dikenakan denda senilai 1 juta dan 100.000 untuk wajib perorangan.
Lalu ada yang namanya denda dengan sanksi bunga sesuai dengan Undang-Undang KUHP pasal 9 ayat 2A dan 2B. Di dalam pasal 9 ayat 2A membahas mengenai denda yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang membayarkan pajak setelah jatuh tempo, yaitu besarannya 2% per bulan. Dihitung dari tanggal jatuh temponya sampai tanggal pembayaran pajaknya. Contohnya itu misalnya PT AF melakukan pembayaran pada tahun 2021 sejumlah uang nih 10 juta per bulan. Nah, angsuran yang dijatuhkan bulan Mei dibayar pada bulan Juni. Maka bila surat tagihan pajak keluar sanksi bunga hanya dijatuhkan 1 bulan, maka dikalikan itu. 1 bulan dikali 2% dikali 10 juta, maka akan sekitar 200 ribuan yang harus dibayarkan. Lalu ada pasal 9 ayat 2B membahas mengenai denda sebesar 2% per bulan yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Denda ini dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran pajak. Contohnya misalnya PT CBA nih menyetor sekitar 100 juta PPh 30 Juni 2020 yang jatuh tempo pada April 2020 dan surat sanksi diterbitkannya mungkin pada bulan Juli lah. Maka PT CBA akan membayar 2 bulan dikali 2% dikali 100 juta. Ada sekitar 4 jutaan lah yang harus dibayarkan oleh CBA. Dan untuk perbedaannya, mungkin teman-teman ada yang mau nambahkan? Terima kasih. Baik, terima kasih, sangat jelas. Baik, saya akan menanggapi pertanyaannya Grace. Kalau kita udah bayar pajak, kalau kita mengajukan sengketa pajak itu pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya jika disetujui, maka kelebihan pembayaran yang dimaksud itu akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga untuk paling lama 24 bulan. Jadi bisa dikatakan bahwa pajak yang telah kita bayar akan dikembalikan dalam jangka waktu 24 bulan. Begitu, Grace. Oke, terima kasih, Inkan. Iya. Masih ada? Masih ada ya? Tadi sudah dijawab 5 pertanyaan, Pak. Apa kita buka lagi? Buka lagi. Buka lagi. Ini bagi yang tidak pernah bertanya aja dulu ya. Sama sekali. Andreas, Asfari, Kelvin, Naomi, Vincentius, sama Jessica. Sama sekali nggak pernah bunyi itu. Jadi kalau nggak pernah bunyi, ya nilaimu tak berapa lah. Nggak ada lagi pertanyaannya? Pak, ada yang... Saya mau bertanya, Pak. Siapa? Tasya, Pak. Siapa? Tasya, Pak. Tanya, Pak. Oke, silakan Tasya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya katanya kalau penyelesaian sengketa pajak itu dapat melalui tindakan administratif, yaitu melalui pengadilan pajak. Tapi apakah dalam penyelesaian sengketa pajak ini bisa menggunakan upaya-upaya lain selain dengan pengadilan pajak? Kalau memang ada, seperti apa ya bentuknya? Terima kasih.
Oke, terima kasih Tasya. Jangan lupa di chat ya. Sania. Iya, izin bertanya. Saya Sania. Kalau ngomongin Sania, Pak, kalau berbicara tentang sengketa pajak, jadi di daerah aku ini ada perusahaan swasta yang mengelola pariwisata di daerah aku ini. Nah, sengketanya itu terjadi antara Pemda sama pemerintah pusat. Jadi Pemda menuntut untuk pajaknya itu masuk ke pemerintah daerah. Tapi sedangkan si perusahaan ini mengklaim kalau misalkan pajaknya perusahaan ini tuh disetorkan langsung ke pemerintah pusat. Jadi kalau misalkan yang terjadi antara sengketa pemerintah daerah dan pusat itu bagaimana ya penyelesaiannya? Terima kasih. Oke, Jeffrey, Iya. Agnes, dan Febriani. Iya, saya mau bertanya. Jeffrey Samuel, NIM belakang 008. Menurut kelompok kalian, faktor apa sajakah yang menyebabkan penyelesaian sengketa pajak belum optimal? Terima kasih. Jeffrey sebelumnya mau di chat ya. Iya. Oke, terima kasih. Febriani. Ya, baik. Saya hanya mau menyambung atau menambahkan pertanyaan dari Tasya tadi, yang dimana dia kan bertanya tentang apakah ada penyelesaian lain dalam sengketa pajak. Terus, kalau misalnya ada, apa dasar hukum yang digunakan? Gitu aja. Terima kasih. Ini siapa nih yang barusan? Siapa yang barusan? Febriani, Pak. Febriani. Febriani. Iya, Pak. Yang selanjutnya tadi Andreas, jadi mau nanya nggak? Oke, Andreas, boleh dibicara. Halo, Andreas. Itu ada di chat dia itu. Ada di chatting. Ya. Saya ingin bertanya, saya Andreas. Apakah Ya, dalam ada di chat itu, Pak. Iya, udah di chat, Pak. Oke, Pak. Udah 5, Pak.
Jadi kalian bisa baca di chat gitu ya, pertanyaan-pertanyaan. Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Tasya, Pak. Siapa nih? Ricky Johannes Tinja, Pak. Oke. Saya langsung menjawab. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan dan biasanya disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dan hal itu dituangkan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa, mediasi menjadi cara yang paling banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pelaksanaan mediasi yang berorientasi pada layanan pemanfaatan untuk kualitas pengambilan keputusan, penyelesaian dan perselisihan hukum, administrasi dan peningkatan hubungan antara pemerintah dan warganya, dan dapat dikatakan bahwa alternatif menyelesaikan sengketa berperan penting untuk mengurangi beban kasus di pengadilan. Apakah Tasya? Oke, terima kasih, Ricky. Oke Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Febri Pak. Oke, tim medis ya? Iya. Seperti apa sih dasar hukum yang digunakan? Oke, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan, biasanya disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dan hal itu dituangkan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa, mediasi menjadi cara yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pelaksanaan mediasi yang berorientasi pada layanan bermanfaat untuk kualitas pengambilan keputusan. Penyelesaian perselisihan hukum, administrasi, dan peningkatan hubungan antara pemerintah dan warganya, dan dapat dikatakan bahwa alternatif penyelesaian bersengketa berperan penting untuk mengurangi beban kasus di pengadilan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya.
Sebelumnya teman-teman tadi udah di stop pertanyaannya. Nanti kalau kita buka sesi lagi, boleh tulis lagi pertanyaannya. Terima kasih. Halo, oke, saya akan menjawab pertanyaan Nabila. Apakah wajib pajak bisa mengajukan permohonan agar dilakukan pemeriksaan pajak? Itu bisa. Ini siapa yang menjawab? Wajib pajak Ini siapa? itu. Sania yang jawab. Ya Pak. Risbe Pak. Siapa? Risbe. Risbe, oke. Jadi wajib pajak itu tuh punya hak dan kewajiban dalam rangka pemeriksaan. Wajib pajak itu tuh berhak meminta pemeriksaan pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan, memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan, memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Jadi kayak gitu. Sekian. Oke, terima kasih. Bapak, saya mau izin menjawab pertanyaannya Ladies, Pak. Tapi Penakari. Apa, Pak? Iya, ya. Jadi dia tanya kan, apakah ada sanksi hukum bagi pajak PBB atau bumi dan bangunan. Jadi ada 3 sanksi. Jadi sanksi yang pertama adalah sanksi sosial, dan yang kedua ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Gitu. Jadi ini ada sanksinya kalau bagi orang yang nggak mematuhi hukum ini. Terima kasih. Saya menjawab pertanyaannya Jeffrey, Pak. Oke, ini Olive ya? Iya, Pak. Buat Jeffrey, ditanya faktor apa sajakah yang menyebabkan penyelesaian sengketa pajak yang belum optimal. Penyelesaian itu karena rendahnya kualitas aparat pengadilan pajak. Salah satu sebab timbulnya sengketa pajak itu karena perbedaan menghitung besaran pajak antara DJP dengan wajib pajak, sehingga wajib pajak yang merasa tidak puas tersebut mengajukan keberatan untuk disidangkan di pengadilan pajak. Begitu, Jeffrey, apakah sudah dipahami? Iya, terima kasih, sudah jelas, Olive. Baik, terima kasih, Jeffrey. Ini ya, siapapun bisa menjawab ya, siapapun yang mengetahui bisa menjawab. Itu menambah nilai kalian nanti, siapa yang menjawab. Jadi bebas, siapapun bisa menjawab ya. Pak, saya ingin menjawab pertanyaan Andres Maliaki, Pak. Siapa ini? Ricky Johannes Tinja, Pak. Oke. Pertanyaannya, apakah dalam penyelesaian sengketa pajak bisa menggunakan upaya-upaya di luar pengadilan pajak? Kalau emang ada seperti terhadap sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak ataupun penanggung jawab pajak dengan pejabat yang berwenang, hanya dapat dilakukan upaya dibanding atau gugatan kepada pengadilan, yakni pengadilan pajak, bukan di luar pengadilan.
Apakah pertanyaan Andres bisa apa? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan Jadi bebas menjawab. Ya, Pak. Primedis ya? Ya. Primedis. Saya akan menjawab pertanyaan Laurencia Fristania Setiawan. Di sini dia ingin bertanya bagaimana jika wajib pajak sudah menanggapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tetapi penjelasan dari wajib pajak tidak sesuai dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kejelasan data ini si wajib pajak ini berhak untuk menghubungi si Direktur Jenderal Pajak ini biar ada membutuhkan kejelasan yang tepat untuk persingkatan untuk penjelasan tersebut. Jadi wajib pajak bisa menghubungi Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelesaikan penjelasan tersebut. Terima kasih. Saya izin menambahkan jawaban buat Lauren, Pak. Jadi kalau buat wajib pajak yang telah menanggapi surat permintaan ini tuh, kalau dia memberikan bukti-bukti, catatan, atau dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka proses permintaan klarifikasi ini dihentikan dan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Tapi kalau misalkan wajib pajak ini tidak dapat memberikan bukti-bukti, maka Direktorat Jenderal Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka proses permintaan klarifikasi ini ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, begitu Pak. Baik, Sania, ini pertanyaan, Pak, saya akan menjawab pertanyaan Sania. Ini siapa? Tremides, Pak. Bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi persengketaan pajak antara pemerintah daerah? Persengketa pajak antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat menurut hak pajaknya. Jadi di dalam perpajakan, mencoba menjawab. Jadi di dalam perpajakan itu ada hak-hak yang dimana hak pemerintah yang mengurus dan hak pemerintah daerah yang mengurus. Nah, hak-hak inilah yang dimana pemerintah daerah dan
pemerintah pusat itu mempunyai haknya masing-masing. Jika itu urusannya tentang persengkatan yang ada di pusat, itu jadi pemerintahnya yang mengatur untuk persengkatan tersebut. Tetapi jika di dalam keadaan kondisi di daerah seperti provinsi atau kabupaten, itu hak pemerintahan daerah yang mengatur persengkatan tersebut. Terima kasih. Yang ditanya tadi itu apa tuh pribadi saya? Pertanyaan Sania ya? Iya, Pak. Bagaimana penyelesaian persengketaan pajak antara pemerintah daerah? Kan nggak mungkin Sania. Ya, kan Pak. Kamu tanya itu jika terjadi sengketa pajak antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kan gini, dalam perpajakan sudah diatur siapa yang berhak memungut, sudah ada undang-undangnya Sania. Jadi restribusi itu pasti haknya daerah, PBB haknya daerah. Sudah ada peraturannya itu Sania. Jadi tidak mungkin pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saling berebut. Iya Pak, karena saya sempat bingung karena di sini pariwisata di Sukabumi itu yang baru buka itu dikelola sama swasta, tapi si Pemda ini minta pajaknya itu buat masuk ke kasnya Pemda, tapi perusahaan tersebut itu bilang kalau misalkan si pajaknya itu udah langsung disetorkan ke pusat, karena perusahaannya itu bilang kalau misalkan salah satu komisaris dari perusahaan itu adalah Pak Luhut. Jadi saya bingung sih Pak, jadi saya mengajukan pertanyaan ini. Terima kasih. Oke. Jadi memang kalau usaha itu ada di Sukabumi, ya, tentu kan pajak pariwisata di Sukabumi itu adalah menjadi hak daripada daerah Sukabumi. Jadi walaupun siapapun komisarisnya, siapapun direkturnya, kalau usahanya itu ada di daerah, maka tentu pajak daerah dibayar di sana. Seperti retribusi apa, semua itu pajak di daerah itu Sani. Ya. Ya baik, terima kasih Pak. Baik Pak, saya akan menanggapi pertanyaan Nuria Priani. Siapa nih? Inkan Pak. Jalur alternatif penyelesaian lain yang lebih banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa itu adalah mediasi, karena mediasi ini menjadi cara yang sudah digunakan oleh beberapa negara. Pelaksanaan mediasi yang berorientasi pada layanan bermanfaat untuk kualitas pengambilan keputusan, penyelesaian perselisihan hukum, administrasi, dan
peningkatan hubungan antara pemerintah dan warganya. Dan dapat dikatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa ini berperan untuk mengurangi beban kasus di pengadilan. Dan mediasi ini menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien serta dapat mengurangi jumlah berkas banding dan gugatan di pengadilan pajak. Begitu. Bagaimana Nuria Friani? Baik, terima kasih Pinkan. Bapak izin menjawab boleh ya? Boleh, siapa nih? Saya Ladies Pak, mau menjawab pertanyaan dari Stefan Debi. Saya Ladies Pak. Jadi kan pertanyaan dari Stefan Debi itu dari data pengadilan pajak menunjukkan bahwa jumlah sengketa pajak pada tahun 2020 sebanyak 16,634 sengketa atau naik sebanyak 10,5% dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 15,048 sengketa. Sementara sengketa yang melonjak cukup signifikan adalah sengketa terkait pajak daerah. Pengadilan pajak mencatat bahwa selama tahun 2020 jumlah sengketa itu sebanyak 144 atau naik 500% dibandingkan tahun 2019 yang hanya 24 kasus. Pertanyaannya, bagaimana cara Pemda dapat mengurangi atau meminimalisir sengketa pajak tersebut? Nah, dari yang saya lihat di sini, jadi Pemda itu ataupun Direktur Pengadilan Pajak itu memberikan gugatan ataupun banding pajak dengan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak atau WP untuk mempertanyakan keputusan penagihan atau keberatan pajak yang sebelumnya diputus oleh Ditjen Pajak. Kemudian diberikan banding secara spesifik dengan dimaknai supaya hukum wajib pajak atau penanggungan pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan yaitu banding berdasarkan sengketa pajak dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, putusan banding itu adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak kepada sengketa pajak tersebut. Nah, sementara gugatannya itu adalah upaya hukum yang dapat dilakukan itu dengan penanggungan pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi masih diberikan banding kepada mereka yang memiliki sengketa pajak begitu kira-kira. Terima kasih, Pak.
Makasih ladies. Oke, di sini saya Trimides. Ingin menjawab pertanyaan dari Jason Rafael Setiajaya. Pertanyaan itu berbunyi, saya izin bertanya, apakah undang-undang perpajakan yang saat ini berlaku di Indonesia sudah cukup efektif untuk membuat wajib pajak disiplin untuk membayar pajak? Saya ambil contoh kasus dari kasus perusahaan multinasional seperti Google dan Netflix yang diketahui menunggak membayar pajak operasional perusahaan selama beberapa tahun. Padahal Menteri Keuangan kala itu sudah mengingatkan untuk membayar pajak sesuai waktunya. Jadi menurut kelompok kalian, yang perlu diperbaiki itu undang-undangnya atau birokrasi dalam penagihan pajak di lapangannya? Dari kelompok kami, terutama saya, menurut kami juga dari contoh kasus di atas itu yang diperbaiki dari penagihannya. Mungkin ini dari pajaknya lengah dalam penagihan pajaknya. Tapi mungkin yang harus diperbaiki dalam penagihannya untuk lebih diperketat lagi, lebih dipertegas lagi, dan lebih diperjuangkan lagi untuk penagihannya. Terima kasih. Baik Kak, Trimides, terima kasih jawabannya. Sudah semua, Pak. Ya. Halo? Udah dijawab semua ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Halo? Halo, Pak. Sudah semua. Iya, Pak. Halo. Sudah, Pak. Halo. Oke. Jadi ini ya foto dulu, foto. Baik, Pak. Baik, Pak. Foto dulu. Teman-teman boleh on cam semuanya. Oke, sudah Pak. Oke, ya. Jadi minggu depan kita ujian. Nanti Diva ingatin sebelum jam 10 ingatin biar saya nanti share ya. Baik Pak. Jadi ini bagus ini hari ini saya lihat selama ini kan si Ricky nggak pernah muncul, baru kali ini muncul, sangat membantu untuk nilaimu nanti Ricky. Trimides juga baru sekali sebelumnya, hari ini dia 5 kali, si Ricky 4 kali, Olive ada 2 kali, si Dennis 2 kali bicara, Jason 2 kali. Itu sangat membantu dalam nilai kalian.
nanti. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Siap-siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Banyak Pak. Tuhan Terima kasih, Yesus Pak. berkati. Tuhan Yesus berkati.